Halo, selamat pagi. Hari ini Yesika mau sharing tentang financial planning atau perencanaan keuangan, dan saya kasih judul Master Your Money. Master Your Money ini saya adaptasi dari bukunya Ron Blue dan sharing dari sahabat saya, Coco Erison Chai. Nah, hari ini Yesika mau bagiin karena materi ini terlalu bagus kalau nggak dibagiin ke teman-teman semua. Oke, Master Your Money itu teman-teman ada 5 tahap. Oke, dalam kehidupan kita, dalam mengatur keuangan masa depan kita itu kita ada 5 tahap. Yang pertama adalah mengumpulkan uang. Nah, di tahap yang pertama ini pasti teman-teman semua sedang melakukannya. Mengumpulkan uang, earning money untuk biaya hidup dan lain-lain. Nah, di tahap mengumpulkan uang itu bukan berbicara tentang seberapa besar income teman-teman, tapi seberapa banyak teman-teman bisa saving dari income teman-teman. Oke, nah ini di tahapan yang pertama ini paling susah karena orang-orang itu biasanya lebih cenderung untuk spending money daripada saving money ya. Oke, jadi tahapan pertama kita harus bisa mengumpulkan uang. Nah, yang kedua, setelah kita mengumpulkan uang, kita harus bisa mengembangkan uang kita. Kebanyakan orang naruh uangnya itu di tabungan atau di deposito. Nah, ya nggak salah, tapi kalau di tabungan itu lebih nitip uang teman-teman ya. Kita titip uang, mau ambil tinggal ambil. Kalau di deposito, kita itu agak kalah dengan inflasi ya teman-teman ya. Kalah dengan inflasi yang semakin hari semakin meningkat. Nah, lalu apa untuk mengembangkan uang kita? Bisa melalui emas, properti, ataupun saham. Kalau uangnya banyak ya bisa langsung beli properti. Tapi kalau yang nggak punya uang banyak, mulai dari emas kecil-kecilan. Atau teman-teman bisa belajar tentang saham. Jessica juga sekarang lagi mempelajari ini teman-teman ya. Nah, kita untuk mengembangkan uang wajib belajar, harus tahu gimana. Oke, nah setelah mengumpulkan uang, setelah mengembangkan uang, yang ketiga adalah menjaga uang kita. Menjaga uang itu tidak bisa ditawar-menawar lagi. Menjaga uang itu hanya bisa dijaga dengan asuransi. Jangan bicara soal doa, soal Tuhan ya teman-teman. Tuhan pasti menjaga kita, tapi kita harus bisa berikhtiar gitu ya. Nah, ikhtiar kita adalah dengan insurance, dengan asuransi. Apa yang terjadi kalau seandainya kita masuk rumah sakit dan harus menghabiskan biaya mahal? Uang yang kita kumpulkan, uang yang kita kembangkan bisa-bisa habis untuk biaya rumah sakit, untuk biaya obat-obatan ya teman-teman. Nah, that's why kita di tahap yang ketiga menjaga uang kita itu harus dengan asuransi. Nah, buat teman-teman yang masih bingung asuransi apa aja, nanti ada di video berikutnya. Oke. Tahapan yang keempat adalah tahapan menikmati uang atau retirement atau pensiun. Nah, di saat kita tua nanti, saat anak-anak udah dewasa, kita harus bisa menikmati uang. Jangan sampai anak-anak kita jadikan sebagai dana pensiun kita. Jangan jadikan anak kita itu generasi sandwich. Apa itu generasi sandwich? Generasi sandwich adalah generasi yang harus membiayai orang tua, tapi juga membiayai anaknya. Nah, teman-teman biarlah kalau kita saat ini mengalami hal itu, biarlah generasi sandwich itu diputus sampai kita aja. Jangan sampai anak kita ngalamin juga yang namanya generasi sandwich. Oke? That's why kita sebagai orang tua, calon orang tua harus menyiapkan dana pensiun kita sedini mungkin. Jadi jangan nganggep enteng gimana nanti, tapi nanti gimana. Oke. Yang kelima dalam tahapan merencanakan keuangan adalah mewariskan uang atau legacy. Nah, di sini kita sebagai orang tua mewariskan harta atau mewariskan uang. Nah, di situ pilihan teman-teman. Mewariskan harta, teman-teman bisa dengan deposito kah, dengan emas kah, dengan properti kah, atau dengan polis asuransi. Oke. Nah, buat temen-temen properti bagus, deposito ya oke lah, emas bagus. Tapi yang paling murah dan yang paling mudah untuk menciptakan aset baru atau warisan baru adalah dengan polis asuransi. That's why polis asuransi sering dibilang buy a dollar with a penny gitu ya teman-teman ya. Jadi membeli uang besar dengan uang kecil. Nah, untuk membahas tentang hal ini, Jessica akan membahasnya di video yang lainnya. Oke, jadi itu aja hari ini sharingnya Jessica. Master Your Money ada 5 tahap: mengumpulkan uang, mengembangkan uang, menjaga uang, menikmati uang, dan mewariskan uang. Oke, itu aja hari ini. Saya Jessica Cecilia Agustina. Selamat pagi.